Baik. Persidangan, Allah datang mulai persidangan. Semua orang yang berkasus akan disidang pada hari tersebut. Seorang di dunia punya kasus dengan temannya, belum maaf-maafan, belum selesai, maka akan disidang pada hari tersebut. Makanya Nabi berkata, ya, man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla alla yakuna dinar wala dirham. Siapa yang berbuat kezaliman kepada saudaranya di dunia ini, terkait hartanya, terkait harga dirinya, terkait apapun, maka mintalah dihalalkan sekarang sebelum datang hari kiamat kelak. Jadi kalau ada masalah, minta dihalalkan. Kalau enggak, kita akan disidang. Semuanya disidang pada hari kiamat kelak. Yang semuanya masalah harta, masalah darah, masalah harga diri, orang berkhianat, tidak amanah, semuanya akan disidang. Yang pertama kali disidang, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama disidang oleh Allah urusan darah. Siapa yang pernah bunuh ini? Siapa yang pernah meracuni si fulan? Siapa yang pernah memukuli si fulan? Sampai orang yang terbunuh, maka dia datang sambil megang kepalanya, dia berjalan tanpa kepala. Kemudian dia memegang orang yang bunuhnya, dia berhadapan di hadapan Allah, dia mengatakan, "Ya Rabbi, hadza qad qatalani." Ya Rabbku, dia pernah bunuh saya di dunia, sambil kepalanya berbicara. Dia telah membunuh saya. Hadir di hadapan Allah, sidang. Maka ini adalah hari yang sangat mengerikan. Karenanya ibu-ibu, pastikan ibu-ibu sebelum meninggal jangan punya masalah sama orang. Orang jauh maupun orang dekat. Jangan punya masalah sama orang tua. Jangan punya masalah sama kakak adik. Dan jangan punya masalah sama suami. Ibu kira nanti orang tua akan ampuni kita di akhirat. Enggak, dia juga butuh pahala. Kalau dia bisa tuntut dari anaknya, dia akan tuntut. Ibu kira kondisi hari kiamat kondisi yang ringan, berat. Semua orang butuh pahala. Semua orang kalau bisa melemparkan maksiatnya kepada orang lain. Ya. Mengerikan. Sampai Allah mengatakan, yawaddul mujrimu law yauma idzin. Pada hari tersebut seorang yang mujrim, pelaku dosa, berangan-angan untuk menebus dirinya dengan anaknya, dengan istrinya, dengan kerabatnya, yang penting saya selamat. Law yaftadi yauma idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kata Allah, berangan-angan orang mujrim pendosa pada hari kiamat tersebut agar dia selamat dari neraka. Dia berkata, ya Allah, kalau boleh saya menebus diri saya, biar istri saya masuk neraka, anak saya masuk neraka, kakak saya masuk neraka, adik saya masuk neraka, semua manusia masuk neraka, yang penting saya selamat. Ini gambaran mengerikan hari tersebut. Sampai dikatakan orang kehilangan akal sehat. Di dunia seorang ibu rela mati demi anaknya, itu tidak? Di dunia seorang ayah rela mati untuk anaknya, seorang anak rela mati untuk bapak dan ibunya. Hari kiamat beda. Kalau dia bisa nuntut, dia akan nuntut. Siapa yang mau dibakar di neraka jahanam? Sampai Allah gambarkan orang kalau sudah mujrim, dia pingin semua orang masuk neraka, yang penting dia selamat. Jadi jangan punya masalah sama orang. Orang jauh maupun orang dekat, hati-hati masalah uang, hati-hati masalah amanah, hati-hati masalah. Jangan bikin masalah. Gibah dia, merendahkan dia, ini semua akan disidang, semua tercatat. Satu kalimat dicatat oleh malaikat. Ya. Hati-hati ibu, jangan zalimi suami. Adakah wanita menzalimi suami? Ibu-ibu, saya tanya, adakah wanita menzalimi suami? Kok jawabnya ragu-ragu, kayak kurang. Apa artinya zalim? Zalim itu tidak menunaikan hak orang, itu namanya zalim. Ada kita bos, ada anak buah kerja, gajinya nggak kita kasih, namanya kita zalim sama dia. Pegawai zalim sama kita, sudah kita gaji dia nggak kerja, dia zalim sama kita. Zalim itu artinya hak orang kita tahan. Apakah ibu yakin semua hak suami sudah ibu tunaikan? Ibu-ibu saya tanya, nenek-nenek saya tanya. Qadarullah, saat suami sudah meninggal, ya sudah, tunggu hari kiamat nanti. Yang suaminya masih hidup, coba angkat tangan. Yang suaminya masih hidup, jangan kurang ajar sama suami ya. Jangan harap, oh suami saya pemaaf. Di dunia aja pemaaf, di akhirat dia mau dapat bidadari, nggak ada maaf-maafan ya. Nggak ada. Jangan harap. Selesaikan di dunia. Yang sidang siapa? Allah. Maka hari tersebut hari yang sangat mengerikan ketika seorang mendolimi banyak orang. Pejabat-pejabat yang kurang ajar,
yang korupsi harta rakyat hari itu menderita. Dia harus disidang melawan mungkin ratusan ribu orang, jutaan orang yang dia zalimi, yang buat keputusan-keputusan menzalimi masyarakat. Dia akan terhina pada hari tersebut. Kalau dia baik, dia akan mulia. Kalau dia zalim, beda zalimi satu orang, beda dengan zalimi 1 juta orang. Allah akan sidang. Makanya apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Perkataannya ini, dia seorang pejabat khalifah, tinggal di Madinah. Kekuasaan Islam ketika itu berkembang sampai di Irak, luas dari Madinah sampai Persia ditaklukkan di Irak, akhirnya Islam meluas dan ibu kota Islam di Madinah, Daulah Islamiyah. Khalifahnya Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, "Lau atharat baghlatan fil Iraq, la dhanantu anna Allah sa'iluni lima lam tusawwi laha al-ardha ya Umar." Seandainya ada begol berjalan di negeri Irak, kemudian di jalannya kaum muslimin, jalan umum, tiba-tiba dia tersungkur karena ada lubang-lubang, aku yakin Allah akan tanya kepadaku, dan aku di Madinah, Umar di Madinah. Allah akan bertanya, "Wahai Umar, kenapa kau tidak ratakan jalan? Kok ada seekor begol yang tersungkur?" Bagaimana Umar tahu bahwasanya urusan di akhirat repot. Di bawah dia banyak manusia yang harus dia ditanya tentang mereka, rakyat. Maka persidangan. Maka usahakan meninggal jangan punya masalah sama orang jauh maupun orang dekat.